Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tambah semangat. Sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir dan dapat dipahami oleh kalian semua. Berdoa surah Al-Fatihah dimulai. Berdoa selesai. Pada kali ini, di sini Bu Ana akan menjelaskan mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistemnya seperti apa dan bagaimana penjelasannya akan Bu Ana jelaskan pada slide selanjutnya. Adapun makna dan karakteristik hukum, di sini ada penjelasan mengenai hukum. Hukum itu merupakan salah satu bentuk aturan yang diperlukan guna menciptakan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang di dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Jadi, di dalam kehidupan bermasyarakat itu dibutuhkan hukum. Kenapa dibutuhkan hukum? Karena untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Seperti itu. Dan juga, hukum adalah undang-undang peraturan dan sebagian yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi, sebagian kehidupan masyarakat itu diatur oleh hukum. Ini adalah penjelasan dari hukum. Adapun pengertian hukum menurut ahli, yang pertama itu menurut Leon, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus diindahkan atau yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama. Lalu, dan jika dilanggar itu akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Selanjutnya yaitu menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Ini adalah menurut Utrecht ya. Itu adalah pengertian dari hukum menurut para ahli. Adapun karakteristik hukum di sini karakternya yaitu berbentuk peraturan, maksudnya yaitu peraturan adalah rumusan dari kaidah atau patokan ukuran untuk bersikap atau bertindak di dalam pergaulan hidup manusia. Jadi segala sesuatu harus ada aturannya. Yang selanjutnya yaitu peraturan itu tidak dapat tertulis maupun tidak tertulis. Maksudnya yaitu salah satu contoh peraturan tertulis adalah undang-undang atau peraturan tertulis. Maksudnya segala aturan yang secara tertulis disahkan dan diberlakukan sebagai aturan resmi untuk masyarakat oleh pemerintah. Lalu, dan untuk peraturan tidak tertulis, contohnya hukum adat yang ada di berbagai daerah. Atau hukum adat walaupun tidak tertulis masih tetap dipatuhi oleh masyarakat sebab sudah menjadi kebiasaan dan merupakan tradisi turun-temurun, oleh sebab itu memiliki sifat dan kekuatan sebagai kaidah. Jadi kalau untuk contoh peraturan tertulis itu contohnya itu undang-undang. Lalu kalau contoh yang tidak tertulis yaitu contohnya hukum adat yang ada di berbagai daerah. Jadi ada yang dapat tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya bersifat memaksa atau berlakunya dapat dipaksakan. Maksudnya yaitu artinya mau tidak mau hukum harus dipatuhi oleh semua pihak. Sebab jika melanggar akan diberikan sanksi itu ya. Jadi bersifat memaksa atau berlakunya dapat dipaksakan. Yang keempat yaitu paksaan harus dilakukan dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara. Artinya, hukum ini diberlakukan dengan bantuan dari alat-alat perlengkapan negara seperti adanya polisi, jaksa, dan pengadilan seperti itu. Selanjutnya di sini ada penggolongan hukum. Di sini pada slide ini yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama hukum tertulis dan hukum yang pertama itu adalah hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun lengkap, sistematis, teratur, serta dibukukan. Nah, contoh dari hukum tertulis ini yaitu KUHP, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Selanjutnya yaitu ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Maksudnya yaitu hukum yang walaupun tertulis, akan tetapi tidak disusun dengan sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah. Contohnya yaitu undang-undang.
peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Selanjutnya berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ini di sini ada hukum publik. Yang dimana maksud dari hukum publik ini yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warganya yang menyangkut tentang kepentingan umum atau publik. Nah, di dalam hukum publik ini terdapat dibagi-bagi ke dalam beberapa hukum, yaitu ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Berdasarkan isinya, di sini ada hukum privat, lalu di dalam hukum privat ini dibagi-bagi menjadi beberapa hukum, yaitu ada hukum perdata dan hukum perniagaan. Adapun contoh dari hukum perdata yaitu seperti hukum keluarga, perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum perkawinan. Lalu contoh dari hukum perniagaan yaitu hukum tentang jual beli, utang piutang, hukum untuk mendirikan perusahaan dagang, dan sebagainya. Dan juga tujuan negara hukum secara umum adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Di sini ada tujuan hukum. Menurut Aristoteles, adalah menghendaki semata-mata dan isi dari hukum yang ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Dan juga untuk penegak hukum yang bertugas menuntut terdakwa dalam pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Beralih ke slide selanjutnya yaitu mengenai sistem peradilan di Indonesia. Adapun pengertian dari lembaga peradilan adalah sistem peradilan nasional diartikan sebagai suatu keseluruhan komponen peradilan nasional. Dan jaminan keadilan bagi masyarakat Indonesia itu terdapat dalam Pancasila sila kedua. Dan juga untuk fungsi hukum pada dasarnya adalah untuk menciptakan keamanan. Selanjutnya yaitu kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 24 Ayat 1, hasil perubahan ketiga, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun maksud dari atau arti kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kekuasaan kehakiman bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan yang lainnya, termasuk pengaruh dari pemerintah. Di sini ada beberapa soal yang bisa kalian jawab. Adapun kalian jawab itu menggunakan kertas lembar, lalu dikirim ke email ibu ulaikaana28@gmail.com. Batas pengumpulannya yaitu nanti sore jam 5.